Recovery defense dari pemain kita membuat serangan Thailand bisa kembali dimentahkan. Thanatit terlibat dalam build up kali ini. Ada ruang di flank sebelah kanan bagi Thailand. Terus berjibaku untuk bisa mendapatkan keuntungan tadi. Wachirawit Manonpol. Ya, dan Faisal Gumilang tadi melakukan kombinasi yang sangat baik untuk membuat bola membantu keluar melalui pressing dari Wachirawit. Ya, outball dari Faisal Gumilang bukan yang terbaik tadi. Gagal dimanfaatkan oleh Rafael Hairul. Penampilan terbaik dari Rafa terjadi kala bertemu dengan Vietnam dengan brace-nya. Betul. Rafael, Ibnu Alan dan juga Faisal Gumilang menjadi pemain yang sama-sama telah mencetak 3 gol ya. Cukup merata. Edson Messi sudah 2 gol. Dan Dava juga sudah mencetak 2 gol. Ya, ini hal yang positif ya Bang, dengan bagaimana rataan gol bisa disebar di antara para pemain yang ada multiple position juga bagi Indonesia. Bahkan 2 anchor Indonesia juga sama-sama sudah mencetak gol ya. Selain Ibnu Alan juga termasuk Akmal yang mampu mencetak gol ketika membobol gawang Brunei. Asmi mestinya bisa mengikuti jejak dari Guntur Pratikno ya. Betul. Juga mampu melibatkan diri dalam urusan mencetak gol. Dava kali ini terbebas tadi sepersekian detik. Tidak ada hadangan dari para pemain Thailand, membuat dirinya mengambil inisiatif untuk menembak tadi Dava Ramadan. Umpan lambung mampu diantisipasi dengan baik tadi oleh Rafael Hairul. Ya, Rafa tracking back untuk mengikuti gerakan pemain Thailand yang membuka ke ruang flank kanan. Masih belum tenang nampaknya para pemain kita untuk bisa mendapatkan ritme permainan yang diinginkan. Ya. Dari kick in, Thailand lagi coba mengacau. Satu peluang berbahaya tadi, tapi bola melewati Sri Raksa Ratawit. Betul. Dan juga ada gangguan tadi dari Dava yang mampu sedianya memberikan clearance. Karena Pap Sudat ke sektor kanan. Wachirawit jarak jauh jadi opsi tembakan yang ditawarkan dirinya. Masih berimbang 2-2, langsung begitu sengit dan menegangkan partai final kali ini. Dua tim terbaik yang lolos berlaga di laga pamungkas. Dava terhadang tadi, Dava. Satu kesempatan bagi Thailand. Tendangan dari Ratawit menyamping, tapi ini kembali ancaman-ancaman yang bisa ditawarkan Thailand U16 kalau ada kesalahan yang dilakukan oleh para punggawa Garuda Muda. Ya, ancaman yang berawal dari Dava yang kehilangan bola membuat Ratawit Sri Raksa mendapat kesempatan. Gawang terbuka, Dava! Indonesia U16 berjuang dengan totalitas luar biasa. Di laga ini sempat tertinggal di 2 kesempatan berbeda, tapi akhirnya mampu untuk bisa unggul 3-2 dengan gawang terbuka. Tidak disia-siakan oleh Dava Ramadan dengan finishing side foot yang sangat cantik tadi. Memberikan keunggulan untuk Indonesia U16. 3-2 atas Thailand U16. Aktor protagonisnya kembali adalah Dava Ramadan. Muhammad Dava Ramadan total setelah mencetak 3 gol ke gawang Thailand. Dan di momen tadi ia tidak melakukan kesalahan ketika adanya kesalahan rangkaian pertahanan di kubu Thailand sendiri, Adi. Ya. Belum on possession tadi Tanapit Samralsuk, dan Dava dengan kemampuannya, dengan kualitasnya, bola bisa ditembakkan dengan akhirnya mampu mengkoyak gawang dari Thailand yang membuat Indonesia kali ini berbalik unggul. Ya. Karena Bab Sunet tadi ada reaksi yang agak emosional dari dirinya, mendapatkan warning ya dari referee. Ini perlu dilakukan karena mau bagaimanapun level kelompok usia 16 ini masih dalam tahap pembinaan. Dan salah satu yang perlu dibina selain skill adalah aksi-aksi fair play dan juga sportivitas. Kembali satu upaya dari Edson Messi tadi on target, tapi belum bisa menambah keunggulan untuk Indonesia. Positifnya adalah Edson Messi sudah bisa memutar badan dan mendapatkan space tadi. Artinya konsentrasi defense dari para pemain Thailand mulai sedikit buyar dengan keunggulan yang dimiliki oleh Indonesia saat ini. Tim yang berlaga di lapangan mulai agak buyar juga penampilannya, juga dengan para supporter. Karena ini menjadi satu keadaan di mana mereka tertinggal. Thailand lagi bukan kali pertama menghadapi Indonesia di 2 laga berturut-turut. Thailand juga merasakan tertinggal bahkan sebelumnya.
2 gol mereka harus kejar. Kali Ya. ini ada jarak 1 gol dengan tadi upaya impresif dari Muhammad Dafar Ramadan. Ini tentunya adalah sang serial goal scorer bagi Indonesia U16 kalau bertemu dengan Thailand U16. Ya, dan kita tahu juga bahwa di beberapa tahun terakhir Indonesia bak menjadi mimpi buruk ya bagi Thailand. Ya. Ini dia proses gol dari Dava yang memanfaatkan memang ketidaksinkronan koordinasi pertahanan dari Thailand yang membuat Dava mendapatkan kesempatan dengan space selebar itu di saat Tanatif Samralsuk di luar area optimalnya. Ya. Dan bagaimana ketenangan juga dari Faisal Gumilang tadi yang Ya. menarik ke sebelah kanan. Dia tahu ada Dava di sana. Dia memberikan bola yang sangat terukur dan finishing luar biasa dari Dava memberikan keunggulan. Walaupun durasi laga masih cukup panjang. Betul. Kita lihat bagaimana kembali progresi penampilan dari Garuda Muda yang membuat kita terkesan dan juga kekuatan mental mereka. Tapi ada satu upaya lagi dari jarak jauh. Tanah Bob Sunat. Ya, dan juga terlihat di babak kedua ini adalah paketan kedua Indonesia secara pertahanan mampu step up dibanding babak pertama. Sempat agak goyang ketika paketan kedua Indonesia tampil di babak pertama, tapi itu tidak terjadi di babak kedua kali ini. Narawit sisi terluar tadi kembali kali ini Bunyarin. Step over, coba mencetak kesempatan untuk menembak. Bunyarin diganggu tadi oleh Hedson Messi. Dan kemudian ada bantuan lagi dari rekannya Fauzan Asidik. Membuat cukup kesulitan tadi pergerakan dari Bunyarin touch tiap. Ya, double cover seperti inilah yang membuat pada akhirnya Bonjari pun akan sangat sulit untuk menemukan space ya di area pertahanan Indonesia. Dan seringkali kombinasi cover ketika bertahan dari Indonesia membuat para pemain Thailand kehilangan momentum sendiri ketika menyerang. Ya, ini perbaikan yang jelas dilakukan di halftime team talk ya Yes, dari head betul. coach mereka Cahya. Tapi kemudian kembali transisi kali ini serangan balik gila tendangan kaki kiri dari Narawit mampu dihadang. Breakaway situation bagi Indonesia. Sayang tadi situasi yang cukup menguntungkan gagal dimanfaatkan oleh Hedson Messi untuk mencetak gol keempat untuk Indonesia. Ya, Ibnu Alan yang melepaskan passing saya rasa passingnya terlalu dalam ya. Ini Ya. membuat Hedson Messi tidak memiliki pilihan banyak. Kembali Faisal Gumilang dengan curian bolanya. Gagal arahkan bola kepada Ibnu Alan tadi. Semakin terbuka jalannya laga dengan Thailand yang coba untuk membalas. Tertinggal 1 gol. Ya, Kita lihat ada letupan emosi ya, Ya. Ibam. Banyak gerakan tambahan termasuk juga di Puno Wangsil Pakun. Ini juga perlu untuk diantisipasi oleh wasit. Ya. Harus bisa memberikan masukan terhadap para pemain bahwa sportivitas, fair play ini menjadi bagian yang wajib mereka kembangkan juga sebelum nanti mereka akan lebih dewasa lagi secara umur ya, Adi. Ya, sebenarnya tidak ada hal yang berlebihan ya Iya. yang dilakukan oleh Fauzan Asidik tadi. Dia coba untuk clear bola. Satu kesempatan, Fauzan Asidik mampu mengamankan situasi. Lagi sebuah serangan balik kali ini. Kesempatan bagi Indonesia untuk memperlebar jarak. Dan mampu tadi Faisal Gumilang untuk bisa memberikan keunggulan 2 gol untuk Garuda Muda. 4-2 kali ini. Indonesia U16 unggul atas Thailand U16. Defense to attack yang sangat smooth ditampilkan oleh Indonesia. Kombinasi dua pemain asal Bandung diawali oleh Fauzan Asidik dan memberikan bola kepada Faisal Gumilang yang tanpa kesalahan melepaskan tendangan keras menyusur lantai yang kembali mengoyak gawang Tanatif Samralsuk dan membuat Garuda Muda terbang tinggi di atas Noton Budi Hall Thailand. Ada peluang bagi Thailand. Oh, tipis tadi. Reaksi instan dari tim tuan rumah melalui sepakan Tawin Tanjui. Masih melebar dan Faisal Gumilang yang mampu untuk bisa mencetak gol yang sangat vital sebelum halftime untuk bisa membalikkan keadaan di babak kedua dan benar terbukti dengan momentum yang terus terjaga. Indonesia sudah unggul 4-2 dan aksi-aksi luar biasa dipertunjukkan oleh Dava dan juga Faisal Gumilang, tapi kredit juga harus diberikan kepada Fauzan Asidik tadi yang mampu mengamankan bola tepat di mulut gawang Indonesia, kemudian memulai serangan balik dengan begitu luar biasa visinya, kemudian membuka pertahanan dari Thailand dan gol keempat mampu disarangkan tadi dengan sangat apik oleh Faisal Gumilang, merupakan brace-nya di laga kali ini. Dan itu berawal dari gol Dava Ramadan ya, karena dengan gol keunggulan Dava Ramadan 3-2 membuat Thailand mau tidak mau harus tampil lebih menyerang dan momentumnya ada pada upaya kick in mereka dengan coba mendapatkan 3 pemain di depan dan hanya meninggalkan 1 pemain di belakang, dan ini menjadi satu momen turnover yang ternyata bisa dimaksimalkan oleh skuad muda Garuda kita, Adi. Fauzan Asidik, pemain asal Bandung, melakukan intercept tadi dan
solorannya ke depan bisa membuka kesempatan bagi Faisal yang tanpa kesalahan lagi-lagi melakukan finishing yang sangat ciamik. Dari Kekian lagi coba untuk mengancam, kembali digagalkan. Ya, dan hebatnya para pemain kita sangat tenang ya dalam melancarkan agresi serangan balik Ya. dengan efektivitas yang luar biasa. Kembali ada ancaman. Kali ini Rafa melakukan foul sepertinya. Ya, ada body challenge tadi dari Rafa yang mendapatkan cover dari aksi Natapong Patik Konpat. Namun terlihat pemain secara mentalitas sudah lebih tenang ya kali ini. Pemain sudah lebih percaya diri juga. Keluar bola tadi yang coba dimanfaatkan oleh Ratawit Sri Raksa. Reaksi Indonesia ketika tertinggal kerap kali sangat positif di laga ini. Kita nantikan harapannya Thailand tidak bisa mempertunjukkan hal yang serupa. Iya, betul. Asal gue bilang tadi, Dava Ramadan, ini adalah duo yang begitu mengesankan penampilannya untuk Indonesia. Tapi Dava terhenti tadi, bola mampu dicuri oleh Acita. Satu kesempatan bagi Thailand. Wow. Gagal untuk bisa Wow. melepaskan sepakan dan luar biasa tadi. Aksi hadangan dari Kapten Indonesia Akmal Rizky. Ya, bahkan ini bukan yang pertama karena Akmal juga menutup ruang tembak bagi pemain Thailand yang sudah mendapatkan space kosong tadi, yaitu Ratawit Sri Raksa. Bikin kembali, satu upaya sepakan yang ditawarkan mampu dihadang oleh Faisal Gumilang. Lagi menjadi transisi, pelanggaran terhadap Faisal Gumilang tadi dilakukan oleh Jirawat Sangson. Ya, sedikit jelas ya bagaimana dorongan dilakukan oleh Acita nampaknya. Iya, justru Acita Sricuy tadi Betul. yang melakukan gangguan. Dengan bebas untuk Indonesia. Direct tadi dilepaskan bola menuju ke Edson Messi Sirait. Lebih dari 10 menit waktu persaingan di babak kedua masih begitu panjang, harus terus menjaga konsentrasi para punggawa Garuda Muda. Balik kesempatan bagi Thailand, digagalkan lagi oleh Faisal Gumilang yang tampil sangat cemerlang. Ya, mampu menutup pergerakan dari Ratawit Sri Raksa dan tentunya ini juga memaksa Thailand, saya rasa tinggal menunggu waktu untuk mereka mencoba melakukan power play. Ya. Karena ketinggalan mereka sudah 2 di saat babak kedua mulai dalam waktu yang semakin kritis. Santong di Korawit sudah masuk. Jaga gawang bagi Thailand. Ya, Thailand U16 sebenarnya bukanlah tim yang bisa dikatakan biasa-biasa saja. Bahkan mereka juga berprestasi di Asian Youth Game ya. Ya. Pada Oktober lalu ketika berlaga di Bahrain. Nah, Indonesia ini adalah untuk pertama kalinya tim U16 berkiprah di ajang internasional tadi. Peluang lagi bagi Thailand dari area sentral. Tendangan datar tadi yang ditawarkan oleh Natapong Potikonpat masih melebar. Ya, sudah ada space yang diciptakan namun eksekusi dari Natapong juga tidak mengancam Azmi. Tidak ada target tinggi yang dicanangkan dari federasi untuk tim muda yang berlaga di Thailand. Yang terpenting kembali adalah bagaimana untuk bisa membentuk sebuah squad yang akan padu dan menikmati setiap pertandingan betul. yang berlangsung di Thailand, karena masih coba untuk mensinkronisasi gaya bermain dari level senior hingga ke kelompok umur. Kali ini Thailand coba lagi untuk bisa mencetak peluang. Tendangan dari jarak jauh tadi dilepaskan oleh Jirawat Sangson. Dava Ramadan galikan bola di flank sebelah kanan, cukup riskan tadi, terlepas kendali tapi coba lagi direbut bola oleh Dava dan ada space tercetak di flank sebelah kanan. Tendangan masih mampu dihadang Ibnu Alan, tampil sangat baik. Dava Ramadan 3 lawan 3. Kehilangan keseimbangan tapi masih ada Ibnu Alan yang lagi melaju. Ibnu Alan dihentikan tadi pergerakannya oleh Natapong. Ya, ketenangan para pemain kita ketika melakukan serangan harus kembali bisa dipraktekkan. Karena di 2 momen tadi, para pemain sedikit terburu-buru ya untuk bisa membuat bola bergerak terus ke depan. Hingga akhirnya justru membuat bola hilang dari penguasaan Indonesia. Bunyarit Pachdiam sudah lagi beraksi untuk Thailand. Tanah Bab Sunet. Narawit Srisuan kembali Bunyarit. Satu kesempatan yang mampu dihadang oleh Asmi tadi. Sepakan berbahaya dari Narawit. Ya, kembali Narawit Srisuan menjadi pemain yang juga begitu mengancam. Bersama Bunyarit menjadi pemain yang berbahaya. Pas yang kurang sempurna, kesempatan bagi Thailand. Namun lagi-lagi Asmi setimpal dengan
sajian ancaman yang ditawarkan oleh Puno Wangsil Pakun. 2 bola berakhir, Budiarit tadi dengan sepakan volley-nya juga masih mampu dicegah oleh blocking tipis dari Alfian Nurhayadi. Ya, pengamatan pergerakan tanpa bola dari para pemain Thailand bisa ditampilkan dengan baik oleh para pemain Indonesia. Terbuka peluang, tembakan jarak jauh, masih mampu diblok. Serangan balik, terhenti bola sayang sekali tadi. Akselerasi dari Fauzan Asidik dan peluang berikutnya terbentur tiang gawang tadi. Tendangan berbahaya Puno Wangsil Pakun. Ya, dan kembali Azmi harus mengorbankan seluruh bagian tubuhnya untuk bisa mengganggu upaya dari Puno Wangsil Pakun. Kita saksikan sudah bergerak begitu baik, tapi Azmi mampu mempersempit ruang tembak dan membuat pada akhirnya space yang dimiliki oleh Puno tidak begitu nyaman. 2 kali Puno bisa dihentikan oleh Azmi Anugrah. Duel pemain asal Bangkok menghadapi pemain asal Bandung, Jawa Barat. Harus diulang sepertinya. Ya. Jadi dalam keadaan lapangan belum siap ya dengan gawang yang masih bergeser. Coba untuk hold up tadi dan tidak perlu terpancing tentunya Rafa. Sudah unggul 2 gol. Ya, provokasi terus bisa dilancarkan oleh para pemain Thailand. Tinggal bagaimana pemain kita yang secara skor sudah unggul perlu lebih bijak ya dalam menyikapinya. Dan kali ini juga tentunya kembali perkara game management sangat penting. Betul. Kalau laga berlangsung terlalu terbuka seperti saat ini kurang menguntungkan ya bagi Indonesia. Harus ada kendali tempo yang bisa disajikan dari tim asuhan coach Reka Cahya dan Umar Bandarek. Tentunya bukanlah solusi terbaik karena ancaman bisa lagi dibangun oleh Thailand. Luang berbahaya, 4 pemain tadi langsung coba mengapit pergerakan dari Puno Wangsil Pakun. Bola diamankan oleh Akmal Rizky ke sisi lapangan. Semakin mengancam Thailand. Lagi kesempatan coba dimanfaatkan. Tendangan berbahaya dari Budiarit. Ya, saya rasa timeout bisa menjadi salah satu opsi ya bagi Coach Reka untuk bisa menurunkan dan merusak ritme permainan dari Thailand yang kembali terbangun. Ini dia aksi dari Budiarit yang begitu mengancam, tapi beruntung bagi Indonesia tendangannya masih melebar tadi. Dan lagi-lagi semakin banyak bola direct dikirimkan, potensi hilang bolanya semakin besar dan menjadi momen bagi Thailand justru untuk menguasai bola. Alfian, 1 umpan cantik tadi hampir bisa dimanfaatkan Rafa. Beruntung penjaga gawang baru Thailand tadi, Korawit bergegas cepat untuk bisa menutup celah. Dari penjuru Indonesia U16, Rafa. Nyamping di sisi kanan, gawang dari Korawit, Sang Tongdi. Ya, Rafa masih mencari gol pertamanya di laga ini. Ada yang alami cedera sepertinya. Akmal Rizky yang tergeletak. Kita juga perlu melihat di tayangan ulang apa yang terjadi antara Akmal dengan satu pemain dari Thailand yang kemungkinan adalah Puno Wangsil Pakun. Ada benturan terhadap area leher mungkin ya dari Akmal. Ya, Iqbal Alan yang akan masuk menggantikan Kapten Indonesia, Akmal Rizky. Kikian untuk Thailand, situasi yang lagi sangat berbahaya, harus bisa diantisipasi. Budiarit tadi, tendangan jarak jauh kembali menjadi opsi dari Sunet Tanabob. Ya, compactness defense dari Indonesia sudah terbentuk. Jarak antar pemain bisa saling mengcover, membuat tidak banyak celah yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain Thailand. Kembali Budiarit Tajtiam. 2 pemain yang menutup, ruang lagi, satu sepakan berbahaya dari Puno Wangsil Pakun dihadang. Asmi luar biasa ya, tadi Puno sudah mendapatkan space nyaman untuk melakukan tembakan. Sunet Tanabob kembali, upaya dari Puno, ada protes yang berlebihan, menguji kesabaran dari second referee Jamaluddin Faiz bin Muhammad. Ya, dan tentu perlu mendapatkan peringatan lebih karena bola sudah cukup jelas melewati garis samping lapangan tadi. Upaya dari Tanabob Sunet sebagai kapten yang melakukan pergerakan di area flank kanan. Reaksi dari Puno Wangsil Pakun jelas bukti bahwa para pemain Thailand sudah begitu tertekan. Mereka mulai dalam kondisi frustasi ya, Dik. Padahal ini masih usia sangat muda, tidak perlu untuk mengejar kemenangan sebenarnya, tapi memang apa daya kalau sudah tampil di partai final seperti ini, di kandang sendiri tentunya ada upaya ekstra dari para pemain, tapi sayang terkadang emosi yang justru melebihkan keadaan, membuat situasinya kurang nyaman.
Dan situasi power play nampaknya sudah dijelang oleh Thailand kali ini. Iya, sudah dimainkan ya dengan Bunyarit sebagai penjaga terbang untuk Thailand U16. Ada Bob Sunet, sang kapten. Yarit Pechdiab kali ini coba mencari kesempatan dengan extra passes yang bisa dimainkan dengan keadaan power play yang ditampilkan oleh Thailand U16. Mereka mengejar ketinggalan 2 gol dari Indonesia U16 yang tampil begitu spektakuler di partai final kali ini. Thailand yang hanya merasakan satu hasil imbang di persaingan round robin dengan mampu menghempaskan Brunei bahkan dengan 20-0. Kali ini tertinggal 2 gol atas Indonesia yang lagi-lagi bisa unggul, dan kita saksikan hal yang tidak perlu, hal yang di luar dari konteks permainan futsal. Membanting lawan seperti ini adalah hal yang sangat tak terpuji tadi dari Wachirawit Manonpol apapun situasinya. Betul, bahkan ini juga saya rasa bentuk frustasi terbesar dari pemain Thailand karena Ibnu Alan tidak melakukan hal yang berlebih di momen tadi. Ibnu Alan hanya melakukan shielding ball, tapi ternyata responnya adalah bantingan dari pemain Thailand, Wachirawit Manonpol. Dan luar biasanya tidak ada reaksi dari Ibnu Alan, hanya tersenyum dan kemudian membuktikan dengan sebuah hadangan lagi yang sangat luar biasa disajikan sepanjang turnamen. Ibnu Alan salah satu penampil terbaik konsisten untuk Indonesia U16. Dan paketan defensif power play sudah dimasukkan oleh Coach Reka ya, dengan Ibnu Alan dan Akmal bermain bersamaan. Lagi upaya tendangan jarak jauh dan dengan gawang terbuka, coba arahkan bola langsung menuju gawang tadi Akmal Rizky. Jadi semoga bisa lebih terukur lagi tendangan dari situasi Thailand kehilangan bola ya ketika power play. Uno Wangsul Pakun terus dibayang-bayangi, tendangan jarak jauh juga masih melambung tinggi dari sasaran tadi. Siapakah dari Tanawat Wipa Badawat? Ya, coba untuk melakukan tekanan dari jarak jauh di luar circle, tapi memang tendangan dari Tanawat masih di luar area gawang Indonesia dan tidak mengancam Azmi Anugrah. Penjaga gawang yang salah satu penampil terbaik Indonesia ya di turnamen kali ini. Apalagi di partai puncak kali ini ya, dengan Steve Gemilang ya. Rafa, lagi ada sebuah leg challenge tadi. Keras sekali body charge yang dilakukan oleh Tanawat. Ya sangat disayangkan memang di usia muda emosi lagi-lagi yang berlebihan ini akan sangat mengganggu penampilan permainan. Ya, tapi kita saksikan. kita lihat bagaimana ada perbedaan signifikan di sini. Reaksi-reaksi para penggawa Indonesia di usia muda jauh berbeda dengan lawannya Thailand. Walaupun kita justru menyikapinya dengan dingin ya. Ini hal positif, para pemain tetap fokus pada pertandingan dan tidak terpatik secara emosional. Tapi juga saya mengherankan bagaimana wasit melepaskan momen tadi dengan hanya memberikan pelanggaran tanpa kartu terhadap Tanawat yang menerjang begitu agresif tadi. Kembali kuncinya jika dikatakan oleh Hector Suto sebelum kedua tim sudah diletakkan adalah bagaimana menikmati laga, dapatkan menit bermain di level Asia seperti ini tentunya adalah hal yang istimewa, apalagi juga bisa berlibur di akhir tahun di Bangkok. Ya, saya juga melihat postingan terakhir dari Hector Suto di mana di foto tersebut semua tim kelompok usia putra dan putri berfoto bersama menunjukkan bagaimana hashtag satu keluarga ini ditampilkan secara sempurna di atas lapangan ya. Ada keterkaitan antara tim U16, U19, senior, putra putri untuk sama-sama berjuang di Thailand. Satu kesalahan tadi saja Ibnu Alan juga masih harus menjaga konsentrasi karena waktu laga masih sangat signifikan. Lebih dari 4 menit dan Thailand terus berjuang. Lagi keluar bergegas dengan tepat tadi Azmi Anugrah. Ya, Azmi memang secara karakter mungkin masih menjadi penjaga gawang konvensional ya. Belum berani untuk menguasai bola lebih banyak. Tapi di usianya yang masih 16 tahun saya rasa masih bisa berkembang lagi. Masih panjang ya. Betul. Dan masih bisa banyak sekali kesempatan mungkin juga bertemu dengan Habibie misalnya. Yes, betul. Bunyarit kali ini. Sunet Tanapop kembali pada Bunyarit. Kali dengan power play masih belum berujung adanya hal positif bagi Thailand U16. Mereka mengejar, keadaan tertinggal 2 gol. Kembali bagaimana shape pertahanan dari Indonesia masih terus terjaga dan lagi-lagi bola bisa diganggu tadi oleh upaya optimal Alfian Nurhayadi. Bunyarit, ada ruang. Salah satu kesempatan emas yang disia-siakan
oleh Wachirawit. Inilah kalau cuma ingin melukai lawan saja, maka ada peluang emas seperti ini akan meleset karena emosinya terlalu tinggi. Iya, konsentrasinya sudah buyar ya, sudah tidak fokus dalam pertandingan sehingga membuat Wachirawit yang mendapatkan kesempatan justru melakukan miss of the turnamen saya rasa. Di gawang yang sudah menganga tadi, gagal Thailand untuk bisa memangkas keunggulan Indonesia. Sudah Tanabob, Yarit Pejdiam, Narawit kembali dengan build up 1-2 yang dimulai, diganggu lagi, ada hadangan-hadangan dari Kismula Arsani. Bola dicuri Ibnu Alon, agak tergesa-gesa untuk melepaskan tembakan, pun juga dengan bagaimana Tanabob Sunat sudah cepat tadi untuk bisa menutup gawang. Ya, kalau lebih tenang sebenarnya Ibnu Alam memiliki kesempatan untuk mendrive bola 1-2 langkah ke depan ya. Karena Bonjari sudah terbebas tadi. Luang lagi dari Thailand, gagal lagi blok dari Asmi. Begitu vital tadi ketika Puno Wangsepaku menembak. Tapi nampaknya sudah terjadi pelanggaran terlebih dahulu ya. Ada pelanggaran sepertinya terhadap Puno ya. Ya, Akmal yang melakukan marking memang agresif dan membuat Puno kehilangan kesempatan. Dan nampaknya wasit baru meng-call pelanggaran setelah peluang dari Puno memang sudah digagalkan tadi oleh Azmi. Akmal Rizky. Ini pemain yang komitmennya begitu tinggi dulu tadi. Cover-cover yang dia lakukan juga begitu fenomenal sepanjang turnamen, apalagi partai final. Asmi coba berkonsentrasi, berikan instruksi bagi rekan-rekannya di mana harus berdiri untuk mencegah kesempatan ini bisa dimanfaatkan Thailand bisa memangkas keunggulan di bawah 3 menit. Semakin dekat menuju akhir persaingan, semakin luar biasa tekanan yang dirasa dan ada kartu kuningkah yang akan diberikan. Ya, wasit perlu tegas karena juga cukup banyak untuk memberikan laga yang terhenti pada akhirnya. Ada time out, ada review ya? Ada review, betul. Ya kan, lihat. Ya, ada beberapa momen ya. Kalau yang paling mungkin adalah potensial red card ya. Tapi kalau saya rasa dengan play seperti ini, Akmal yang tampil rapat, saya rasa ini pelanggaran yang sangat wajar untuk dilakukan. Ya, bahkan Puno Wangsepaku juga melakukan hal yang sama ya, juga menarik jersey juga, melakukan juga pergerakan yang mengganggu sebenarnya upaya defending dari kapten kita Akmal Rizky. Ya, ada potensi handball tapi saya rasa handball pun di luar circle. Ya. Dan kalau potensi handball ini di Alfian ya. Betul. Tetap akan menjadi free kick saja bagi Thailand. Apakah tadi bola tersentuh oleh Alfian? Kita nantikan ya, sedang ada review dan itu dia seperti bola tersentuh ya. Iya, tapi di luar circle ya. Ya. Akan mengherankan kalau ini bisa di penalti sebenarnya. Setelah review, ya tidak ada yang berubah ya. Iya. Tetap dengan tendangan bebas ya seharusnya untuk Thailand. Setelahnya foul tadi menjadi normal foul saja. Dan kalaupun ada kontak dengan tangan, sebenarnya tangan Alfian adalah tangan tumpuan tadi. Betul. Ini momen yang lagi sangat bergangkan jelang akhir persaingan, ada peluang lagi untuk Thailand untuk bisa bangkit. Andai mampu mencetak gol dari momen ini, harapannya para punggawa Indonesia bisa menghentikan satu peluang emas ini yang didapat oleh Thailand U16. Ada Bunyarit, ada juga Tanabob Sunat. Tendangan dari Bunyarit sepertinya dan mampu untuk bisa mencetak gol ketiga, memangkas keunggulan Indonesia. Bunyarit tadi mencetak gol yang bukan tidak mungkin akan membuat keadaan semakin menegangkan menuju akhir persaingan dengan gol ketiga dari Thailand U16. Ya, ini setup bola mati yang sangat baik. Bagaimana Bonjari sangat tenang dalam mengeksekusi bola tersebut. Ada celah kecil yang nampaknya masih bisa ia lihat dan membuat Bonjari mampu mencetak hat-trick di laga ini. Ya, Asmi sudah berupaya tadi, ada save yang coba dilakukan, tapi tidak cukup kuat tadi tangan kanan dari Asmi Anugrah untuk bisa menghalau bola. Masih dengan power play Thailand, coba lagi mendominasi. Kita berharap cukup kuat dari pertahanan Indonesia untuk bisa menahan gempuran demi gempuran gelombang yang akan ditawarkan hingga penghujung laga, dan tentunya harapannya di power play juga ada kesempatan Indonesia untuk mencetak gol kalau ada kesalahan dari kiriman bola para pemain Thailand.
Sunat Tanabob, Budiaret Pachtiam. Pemain yang tampil begitu ganas untuk demi gol untuk Thailand di laga ini. Kembali Budiaret coba untuk memberikan kesempatan bagi rekannya Terapat Wongkrit. Peluang kali ini bagi Indonesia. Terapat Wongkrit dengan cepat mampu untuk bisa menutup kesempatan menembak tadi bagi Hisnullah Alsani. Kartu kuning. Terapat sangat jelas tadi melakukan upaya untuk mendelay upaya Indonesia melakukan kick in cepat, dan kartu ini menjadi satu hal yang sangat tepat ditampilkan oleh wasit. Tapi Indonesia kembali bisa mengganggu irama power play dari Thailand, jadi display yang sangat apik sejauh ini. Ibnu Alan, Dava kembali kepada Ibnu Alan, peluang Indonesia. Gagal bisa dilebarkan ke sisi kiri tadi. Ya, harus lebih tenang lagi-lagi ketika membangun serangan. Dengan kita melihat juga bagaimana Thailand masih banyak menyisakan celah ya ketika bertahan. Berarti ada kesempatan bagi Indonesia untuk menambah gol sebenarnya. Pelatih Pat Sriwijaya kembali jalankan power play lagi untuk berharap bisa stretch pertahanan Indonesia jelang akhir laga. Ada 2 minutes. Ada keunggulan tipis yang harus diproteksi. Harapannya bisa ditambah oleh Indonesia. Ruang tercipta kali ini di sisi berbahaya tadi. Dekat dengan garis byline lagi-lagi. Dan dapat Wongkrit yang mendapatkan porsi bermain yang sangat tinggi. Iya, dan jelang akhir persaingan. Akmal tadi mampu bisa membaca bola ya, upaya umpan tarik dari Terapat Wongkrit. Ya, sudah Tanabob kepada Budiaret Pachtiam. Sudah Tanabob kembali berikan bola kepada rekannya Terapat, lagi Budiaret kali ini. Budiaret Pachtiam menuju ke saat-saat akhir. Puno. Budiaret coba mencetak kesempatan bagi Puno Waksepakun. Kembali Budiaret. Sudah Tanabob sangat menegangkan tentunya. Kita lihat perjuangan dari Garuda Muda. Tak pernah menyerah untuk bisa bekerja keras menutup kesempatan bagi Thailand mencetak peluang. Dan ada sergapan dari Ibnu Alan tadi. 2 kesempatan, 2 lawan 1. Dan harus dilanggar tadi. Harus dilanggar. Kita lihat bagaimana. Ya, menjadi satu hal yang luar biasa bagaimana ada upaya dengan segala cara untuk menghentikan pergerakan dari Hisnullah yang sudah bisa mengengage bola sebenarnya. Gerakan dari Tanabob Sunat dengan kaki yang bisa mencekik tadi badan dari Hisnullah. Layaknya di WWE ya, di. Satu foul yang saya pikir sangat berbahaya. Iya. Oke, dan kalau kita berbicara tentang law of the game, saya rasa dengan kesempatan Hisnullah bangkit dan mendapatkan bola, itu salah satu upaya Dongso juga yang perlu untuk diperhatikan oleh wasit. Kita akan nantikan bagaimana keputusan wasit, tapi sejauh ini baru foul saja yang nampaknya akan diberikan oleh wasit terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Tanabob Sunat. Ya, akan sangat mengherankan kalau tidak ada hukuman tambahan itu. Karena jelas sekali untuk mencegah lawan dengan cara seperti itu. Tapi kemudian kembali harapannya bisa memompa motivasi dari Rafa dan kawan-kawan berjuang untuk mempertahankan keunggulan, dan masih ada cara tentunya bahkan untuk menjauh lagi dari kejaran Thailand. Alfian kali ini berkonsentrasi menghadap bola. Hitungan detik tersisa di laga ini. Tendangan dari Alfian langsung menuju gawang tadi, masih belum mampu diarahkan on target oleh Alfian Nurhayadi. Tanabob Sunat. Kembali Wajirawi sangat sibuk di penghujung laga. Tanabob Sunat. Budiaret Pachtiam. Ya, Tanabob Sunat tampaknya terbebas dari hukuman kartu kuning ya. Luar biasa. Budiaret. 20 detik terakhir. Harus bisa bertahan Indonesia. Asmi dengan save-nya. Ibnu Alan coba memblok dan Budiaret menembak. Hadangan tadi sangat krusial dari Ibnu Alan, dan peluang berikutnya digagalkan Asmi Anugrah. Bola diarahkan langsung ke gawang tadi. Tipis saja di samping sisi kiri gawang yang sudah menganga. Ya, sudah bisa defense dengan begitu compact tadi. 8 detik di Nonthaburi Hall, Bangkok. Tersisa waktu yang semakin tipis bagi Thailand. Bali coba mengancam, lagi mampu diblok dengan jarak jauh dari Alfian, dan sepertinya menjadi aksi penutup laga ini. Garuda Muda yang datang dengan semangat dan juga ambisi untuk bisa tampil baik
Tapi justru yang luar biasanya di penghujung persaingan ada title yang bisa diamankan oleh tim muda kita yang tampil membanggakan. Perjuangan yang dimulai pada tanggal 23 Desember dengan mampu mengalahkan Myanmar berakhir dengan indah sekali. Kado terbaik dengan tampil Spartan, tampil dengan aksi terukur, mengalahkan host nation Thailand U16 di kandang sendiri dengan cara yang sensasional, dengan penampilan gemilang dari Faisal Gumilang, dari Dava Ramadan. Bahkan kita lihat bagaimana Edson Messi juga tampil dengan sensasional, memberikan kekalahan yang sangat menohok bagi head coach Pat Sriwijit dan Thailand U16 yang dikalahkan 4-3 oleh Garuda Muda. Ya, satu hadiah yang begitu luar biasa bagi Indonesia setelah medali emas di sektor putra, ada medali perak di sektor putri. Kali ini timnas U16 begitu membanggakan dengan bisa menumbangkan tuan rumah Thailand dengan performa yang begitu gemilang.